Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita bakal bongkar-bongkaran sebuah formula yang luar biasa kuat di balik konten-konten motivasi yang viral. Kita akan kupas tuntas cara kerjanya, langkah demi langkah, dan kita lihat kenapa formula ini jitu banget buat narik perhatian jutaan orang. Langsung aja kita mulai. Formula kayak gini tuh hampir selalu dibuka dengan pertanyaan yang nusuk banget, yang dipajang gede-gede di layar, provokatif, dan sangat langsung ke intinya. Tujuannya cuma satu, bikin kamu berhenti scrolling karena rasanya tuh personal banget, seolah-olah video ini lagi ngomongin kamu. Jadi, ini tuh bukan skrip sembarangan loh. Ini bener-bener kayak blueprint yang dirancang dengan sangat teliti. Sebuah naskah 25 detik yang dibuat khusus untuk menciptakan dampak emosional dan interaksi yang sebesar-besarnya. Setiap detiknya itu ada tujuannya. Nah, ini dia nih kerangkanya. Bayangin aja kayak drama 4 babak yang dipadatkan jadi super singkat. Ada hook atau pengait, terus masuk ke masalah, dapat pencerahan, dan ditutup dengan ajakan bertindak. Kita bakal bedah satu persatu buat ngerti gimana ceritanya bisa dibangun secepat dan seefektif ini. Oke, kita masuk ke bagian yang paling krusial, 3 detik pertama. Disinilah semua penentuan terjadi. Kalau di bagian awal ini aja gagal narik perhatian kamu, ya udah, sisa videonya bakal percuma. Dan ini dia kalimatnya, kuat banget kan? Kalimat ini langsung menciptakan hubungan personal. Rasanya tuh relate banget sama perasaan stuck atau ngerasa jalan di tempat. Yang bikin penonton langsung ngerasa dipahami dan yakin kalau pesan selanjutnya ini emang buat mereka. Nah, begitu perhatian kamu udah ketangkap, skripnya langsung ganti gigi. Dari sini, videonya mulai mendiagnosis masalah yang sifatnya universal. Nunjuk satu musuh bersama yang relevan buat hampir semua orang. Dimulai dengan kalimat pamungkas ini. Ini pinter banget. Kalimat ini langsung bikin pertahanan penonton runtuh. Alih-alih nyalain kamu, dia malah kayak ngasih pembebasan dari ketakutan terbesar kita. Perasaan nggak mampu. Ini cara jitu buat bangun kepercayaan, biar kita lebih mau dengerin. Terus, formulanya mulai ngenalin nih musuh yang sebenarnya, dibungkus sebagai gejala. Yang pertama, menunda. Masalah yang umum banget dan hampir semua orang pernah ngalamin. Gejala berikutnya, ini lebih kekinian lagi. Kebanyakan scrolling tanpa tujuan. Sekali lagi, kena banget ke kebiasaan banyak dari kita, yang bikin diagnosisnya terasa akurat dan personal. Dan yang terakhir ini dengan cerdas ngambarin lingkaran setan penundaan yang ngejebak kita. Kebiasaan bilang, besok aja. 3 poin ini seolah-olah mau bilang kalau musuhnya itu bukan diri kita, tapi kebiasaan-kebiasaan kita. Dan puncaknya, bam! Muncul tulisan gede banget di layar yang nyimpulin semua masalah tadi cuma dalam 3 kata. Lugas, tajam, dan nggak ngasih ruang buat kita membantah lagi. Oke, setelah masalahnya dibikin jelas banget, kamu nggak ditinggalin gitu aja. Formulanya langsung ngasih solusi, sebuah pencerahan atau bisa dibilang momen aha dari keseluruhan pesan ini. Nah, ini dia, turning point-nya. Pesan ini ngubah total cara kita mandang kesuksesan. Bukan lagi soal bakat atau IQ, tapi soal sesuatu yang bisa dilatih oleh siapa aja. Konsistensi. Sederhana, dalam, dan yang paling penting, empowering banget. Coba dia lihat gimana cara mereka nampilin ini secara visual. Keren banget. Ada pemisahan yang jelas antara apa yang salah dan apa yang benar. Bukan jadi yang terpintar, tapi jadi yang paling konsisten. Jadi di otak kita langsung nempel. Oke, kita sampai di potongan terakhir dari formula ini. Skripnya nggak cuma ngasih ide, tapi juga nyuruh kamu buat bergerak. Inilah yang kita sebut dengan call to action atau ajakan bertindak. Kalau kamu siap berubah, tulis siap. Ini adalah call to action yang klasik tapi selalu berhasil. Tujuannya simple, ngubah kamu yang tadinya cuma nonton pasif, jadi peserta yang aktif. Yang pastinya bikin interaksi videonya naik drastis. Kenapa sih ajakan kayak gini efektif banget? Sebenarnya ada psikologinya loh dalam 3 langkah. Pertama, dia nantang kamu, siap berubah nggak? Kedua, dia minta kamu melakukan aksi publik, tulis siap. Dengan ngetik di komen, kamu seolah-olah bikin pernyataan di depan umum. Dan ketiga, pernyataan itu ngebangun komitmen buat diri sendiri. Kamu udah janji. Dan pada akhirnya, semua inti dari formula ini diringkas jadi satu rumus yang super simple di layar, konsisten lebih besar dari pintar. Pesan yang gampang banget diingat. Jadi, pertanyaannya bukan lagi cuma soal ngerti strateginya, tapi gimana strategi ini mainin psikologi kita buat bertindak. Kira-kira bagian mana dari formula ini yang menurut kamu paling kena?